Jadi bukan sekedar gradasi. Pengaburan itu juga ada lingkungannya, menyesuaikan bentuk dari yang dia ciptakan. Pencurian ini dilakukan pada tanggal 21 Agustus 1911 di Museum Louvre di Paris. Pada tanggal 21 Agustus 1911, lukisan Mona Lisa, lukisan yang terkenal itu, secara misterius menghilang dari Museum Louvre. Pencurian ini menjadi sorotan media internasional dan masyarakat pada tercengang karena Mona Lisa ini menghilang selama 2 tahun. Oke, WhatsApp Twitter itu baru kembali tuan dari Angels. Kita kembali lagi dalam konten seni. Oke, sebelum kita membahas tentang pencurian Mona Lisa, kita bahas dulu nih latar belakangnya. Jadi Mona Lisa itu di Italia namanya La Gioconda, diciptakan oleh pelukis terkenal Leonardo DiCaprio, bukan? Leonardo da Vinci, kalian pasti tahu lah ya, pada abad ke-16. Tapi ada juga orang yang aliran suatu kelompok yang bilang bahwa Mona Lisa ini terkenal bukan karena bagus ya, bagus, cuman bukan terkenal karena itu gitu. Tapi terkenal karena pencuriannya ini. Jadi ada yang berpikir seperti itu, karena pencuriannya itu cukup dilirik oleh negara-negara juga ya pada saat itu ya. Pelukis idamanku Pablo Picasso itu sempat dituduh kalau dia yang jadi pencurinya gitu. Oke, kita langsung bahas saja ya. Pencurian ini dilakukan pada tanggal 21 Agustus 1911 di Museum Louvre di Paris. Jadi itu kumpulan lukisan-lukisan terkenal itu ada di situ tuh, yang biasanya dipajang dengan bangga di dinding museum, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Polisi akhirnya mengidentifikasi seseorang pria bernama Vincenzo Verrocchia sebagai pencuri Mona Lisa. Verrocchia adalah seorang tukang lukis Italia yang sebelumnya pernah bekerja di Museum Louvre, dan dia juga memiliki pengetahuan tentang sistem keamanan di museum itu. Jadi sebenarnya kronologisnya itu cukup sederhana, karena dia sudah tahu sistem keamanannya di museum itu gimana, udah tahu lah, sudah punya pengetahuan. Akhirnya dia memastikan lagi, dia survei dulu tuh terhadap lokasinya untuk memastikan keamanan sama tata letaknya dan pola patroli petugas keamanan. Nah, si Verrocchia ini juga mempelajari sistem keamanan yang ada di museum, termasuk pengawasan CCTV, alarm, dan kehadiran petugas keamanan. Dan setelah berhasil mengelabui dengan cara menyamar sebagai staf keamanan atau staf museum mungkin ya, jadi dia udah bisa masuk. Lalu si Verrocchia ini mencari lukisan Mona Lisa yang terpajang di ruang pameran. Nah, pencuri ini melepaskan lukisan dari dinding dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Jadi benar-benar halus guys, nggak ada kasar gitu, nggak. Nah, karena Museum Louvre ini keamanannya belum pernah nembus, jadi lemah. Kenapa aku bilang lemah? Karena kenapa dia nggak curiga gitu, ada orang petugas keamanan atau petugas museum masuk terus keluar membawa sesuatu. Ya walaupun sebenarnya lukisan lukisannya itu nggak sefigurannya ya, dia nyopot pelan-pelan, mungkin digulung atau kemana terus disimpan. Dia ada latar belakang kenapa Vincenzo Verrocchia ini mencuri lukisan Mona Lisa. Ada cinta akan warisan seni Italia. Verrocchia memiliki rasa cinta yang kuat terhadap warisan seni Italia dan percaya bahwa lukisan Mona Lisa seharusnya kembali ke negara asalnya. Alasan kedua, sentimen nasionalis. Nah, si Verrocchia ini merasa bahwa Italia telah dirampas tuh dari warisan seni mereka selama berabad-abad oleh negara-negara lain. Jadi atau dihargai juga kalau memang ini pemikirannya, berarti dia punya concern atas nilai seni yang ada di negaranya. Cuman kalau pencuriannya tetap rendah lah. Nah, kenapa lukisan Mona Lisa ini menurut saya cukup worth untuk dicuri? Karena kita harus tahu detail-detailnya. Ya mungkin sebagian orang bilang bahwa lukisan ini nggak begitu wow gitu ya. Cuman kita lupakan sejenak kerumunan. Kita coba lihat detail dari si Mona Lisa ini. Nah, jadi si Leonardo menggunakan kayu poplar sebagai bahan untuk kanvas.
itu terdiri dari campuran pigmen dan minyak yang tipis banget, supaya si Leonardo ini dapat mengontrol pigmen yang akan dia tuangkan lagi gitu. Ini udah ada pigmen nih dikit, misalkan 1 lapis gitu kan. Nah, jadi Leonardo bisa mengontrol ketebalan atau kontras dari gambar yang mau ia ciptakan lewat pigmen yang dia cantumkan gitu ya. Nah, lapisan itu dia oleskan lapis demi lapis secara pelan dan perlahan, makanya selesainya itu berbulan-bulan ya, bahkan bertahun-tahun. Nah, jadi pada awalnya itu kan banyak putih, udah ada pigmennya. Terus dia lukis semuanya gini. Terus dia punya campuran dari pigmen untuk bisa menguatkan kontras. Kalau kita biasanya melukis kan biasanya kalau gelap jangan gelap lagi, nanti nggak kelihatan. Nah, kayak si Leonardo ini udah tahu bahwa dia mau lukis yang nuansanya itu gelap. Makanya dia pakai teknik main-main pigmen gitu. Ya, jadi kita bisa lihat pada gelap dan gelap ini kita tetap bisa tahu kontrasnya, karena untuk yang lebih terang itu diberikan pigmen yang lebih dikit, tapi tetap dikasih, dan yang gelap dikasih pigmen yang lebih banyak. Fungsinya pada warna yang terang ini seperti ini, kalau diberi pigmen itu akan menyala, efeknya itu menyala gitu ya, memantulkan cahaya lah seperti itu. Nah, kalau yang gelap, semakin dia dikasih pigmen, semakin dia kelihatan gelap. Nah, jadi kita kalau lihat yang gelap-gelap ini gelap, kita tetap bisa bedain lengkungannya, ini bajunya itu nekuk-nekuknya gimana, karena ada kontras yang dibikin sama Leonardo. Nah, karena pigmen itulah yang membuat kulitnya tuh lebih hidup. So genius, bro. Oke, kita lanjut. Si Mona Lisa ini sebenarnya adalah bangsawan kan, dia mau lukis bangsawan, cuman dia sengaja untuk memberi baju yang sederhana supaya dia mau menonjolkan di wajahnya yang misterius ini, senyumannya yang sampai sekarang berabad-abad masih misterius ya, senyumannya itu mesti senyum beneran apa enggak gitu. Bahkan ada peneliti neuroscience yang mengatakan bahwa ini senyumannya itu senyuman yang ada, senyuman hilang, kadang ada kadang hilang. Coba kalian perhatikan deh. Oke, kita lanjut ya. Jadi si Leonardo ini menggunakan komposisi piramida klasik. Itu komposisinya yang dikenalkan pada masanya Renaissance, yaitu abad 15. Jadi untuk foto yang manusia gini, jadinya 3/4 untuk komposisi piramida. Dari kepala, setengah badan begitu. Dan saat itulah komposisi ini dijadikan template lah, jadiin kiblat untuk 400 tahun lukisan. Jadi buat pada raja-raja atau ratu-ratu. Oke, kita lanjut. Si Leonardo dari lukisan ini memperkenalkan 2 teknik penting dalam melukis. Yang pertama namanya sfumato. Sfumato itu artinya kabut ya. Sfumato ini dia menggambarkan pengaburan warna. Ngeblur ke warna gambarnya. Mengaburan warna untuk transisi warna yang lebih bagus. Jadi misalkan dari ini di sini dia dikaburkan dulu gitu. Jadi bukan sekedar gradasi. Pengaburan itu juga ada lengkungannya, menyesuaikan bentuk dari yang dia ciptakan. Misalnya gunung gini, jadi sfumatonya ya dari turun, belok dikit, bawah, habis itu semakin dapur semakin terang warnanya. Nah, terus yang kedua ada teknik chiaroscuro. Jadi itu bayangan sama cahaya. Jadi si Leonardo ini juga riset sebenarnya untuk Melisa yang berdiri seperti ini, itu cahayanya itu gimana? Dari mata itu optiknya cahayanya dari mana? Misalnya dari sini. Jadi dia juga konsisten untuk membuat bagian sini, bagian sebelah sini itu terang. Dia juga ilmuwan kan, ilmuwan yang mempelajari anatomi tubuh. Terus dia ilmuwan yang dia concern juga sama pencahayaan ya. Jadi concern juga buat backgroundnya, ya hanya objek Mona Lisa-nya, tapi background juga dia pakai chiaroscuro itu untuk menaruhkan efek 3 dimensi, efek biar lukisannya lebih hidup gitu. Nah, terus si Leonardo itu kan karena dia concern sama anatomi tubuh, dia juga mempelajari mekanisme senyuman. Mekanisme senyumannya dipelajari tuh. Dari gerakan otot-otot wajah, lakukan dari senyuman itu
gimana. Terus dia mempelajari bagaimana kalau senyum tulus itu mulutnya naik sama alisnya harus mengkerut dikit atau gimana. Soalnya menurut penelitian kalau senyumannya ini nggak ngerut berarti senyumannya palsu. Nah kayak gitulah. Dia memadukan dari alam, teknik anatomi tubuh, teknik pencahayaan dalam satu lukisan ini. Nah selanjutnya, jadi sebenarnya lukisan Mona Lisa ini nggak terlalu gede seperti yang kalian pikir. Kecil. Yang di Museum Louvre itu juga kecil ukurannya. Jadi nggak begitu gede gitu loh. Terus juga lihatnya jauh ya, jadi nggak terlihat jelas lah kalau kita datang ke sana. Cuman ya patut dicoba sih untuk bagaimana vibes-nya si Mona Lisa ini ada di Museum Louvre gitu. Oke, jadi itu kisah pencurian lukisan Mona Lisa. Aku menganggapnya cerita ini ya kasus yang menarik gitu karena mau nggak mau ya hal negatif ini, hal pencurian ini itu cukup berperan dalam dunia seni. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Seniman tak pernah padam.